Lalu hujat-hujat, menghina fisik, terserah. Karena di situ menunjukkan SDM dia rendah. Narasumber di video-video yang kami sajikan ini sudah ada. Kenapa yang dihujat kami, yang mengulas, yang memperbaiki statement di dalam video itu? Jadi dalam konsep mengkritik ini ya ada dua jenis. Ada dia kritikan secara tajam, ya keras, dan ada yang smooth. Mengkritik sistem dengan mengkritik individu itu udah beda ya. Jadi seolah-olah kritik itu bagi mereka itu adalah penghinaan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya itu sebenarnya nak teringin sangat geng masuk ke roomnya si tiga serangkai Borunaga, Jantung Pisang, dan juga si Olan. Ada sesuatu yang saya pertanyakan. Tapi saya juga sangatlah bersyukur karena niat saya ini diwakili oleh seorang warga tempatan Malaysia. Jadi yang pada intinya ketika tiga serangkai tersebut, si kakak Jantung Pisang, Borunaga, dan juga Olan tengah membuat live di roomnya, ada seorang warga tempatan itu masuk ke room itu dan dia orang itu bertanya, sebenarnya apa tujuan para konten-konten kreator yang selalu membahas Malaysia? Bukannya ini nanti malahan menimbulkan lebih besar pergaduhan antara Indonesia dan Malaysia, dan yang membuat konten itu tentunya juga pasti akan dihujat oleh netizen Indonesia tersendiri. Nah, pertanyaan itu dilontarkan kepada si tiga serangkai tersebut dan ada salah satu yang menjawab. Yang menjawab itu Borunaga. Nah, macam mana tanggapan si kakak Borunaga tersebut? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Orang itu menjadi konten kreator, ya. Mau dia konten kreator ini dia mau menyajikan video-video yang baik, ya, seperti contohnya vlog, ya, ataupun kalau yang baik nggak viral, kalau buat yang baik-baik nggak viral kak. Iya betul. Sabar bang, sabar. Kalau menunjukkan kayak semalam yang kasus yang Kalau buka celana, buka sempak itu viral. Oh, itu TKW Taiwan tuh, orang Indonesia dari Taiwan ya. Kemaluan, itu viral ya. Iya. Ya macam ini, ya. Hujatan dari netizen itu ya datangnya bukan dikarenakan video itu ya menjadi baik atau tidaknya. Contoh, banyak sekali konten-konten, ada satu video yang saya sudah up di YT saya mengenai seorang tiktokers, dia makan mukbang. Kesederhanaan pada diri dia, cuma makan kayak tempe, nasi dengan tempe, tapi itu dihujat. Jadi maksudnya di sini begini, bukan pada si konten creator itu puncanya, tapi si penerima, si penerima video itu, ya. Kalau nge-lag geng, sorry geng, mohon maaf geng. Tak apa, kita tunggu aja. Saya rasa ini tak lama geng. Tak apa, sabar. Kita tunggu dulu geng, sekejap. Saya pun juga penasaran sih, beneran. Tapi nanti dia itu pasti akan mengulang lagi geng. Slow aja, kita tunggu dulu. Sekejap. Ya? Nah tuh. Lalu hujat, menghina fisik, terserah. Karena di situ menunjukkan SDM dia rendah. Ya, satu contoh saja. Kita tak perlu menutup mata. Pak Presiden Jokowi itu kan kinerja dia bagus ya.
Kita tidak boleh menutup mata ya. 10 tahun Pak Presiden Jokowi itu memegang Indonesia. Banyak pembangunan merata ya, walaupun ada di sebagian tempat ya yang belum disentuh begitu. Tapi semaksimal mungkin Pak Presiden kita itu membangun Indonesia. Tapi ada juga ya, ada juga yang tak puas hati. Macam itu juga lah yang saya contohkan. Mau video itu makan ya atau tidur-tiduran ya, itu kalau memang orang yang nggak suka atau hatinya hitam, ya hitam juga yang dia akan balas gitu. Apalagi konten-konten yang macam kami ini yang memang sudah ada narasumbernya. Sekali lagi saya katakan ya, narasumber di video-video yang kami sajikan ini sudah ada. Kenapa yang dihujat kami, yang mengulas, yang memperbaiki statement di dalam video itu? Contohnya ada perkataan di dalam video itu yang tak sesuai disampaikan, atau ada yang perlu ditambahkan sebagai ya suara rakyat ya disampaikan. Tetapi yang dihujat yang di orang tengah, yang penyiar pada awalnya itu tidak disentuh. Karena apa? Karena hatinya itu hitam, karena dia sudah terikut-ikut yang katanya begitu. Jadi dalam konsep mengkritik ini ya ada dua jenis. Ada dia kritikan secara tajam ya, keras, dan ada yang smooth. Saya sudah pernah berbincang dengan ini ya, presenter ya, reporter TV One ya, Mbak Ike Suharjo. Semua pertanyaan atau tuduhan yang telah diberikan atau dilempar kepada JP Olan dan saya sudah sampaikan. Saya sudah coba untuk bertanya kepada mereka, apakah tidak boleh warga negara Indonesia yang tidak tinggal di Indonesia tidak boleh mengkritik? Apakah harus mengkritik itu pergi ke gedung DPR? Tidak perlu, ini sosial media. Apakah sosial media tidak boleh tempat untuk mengkritik? Boleh saja, asal tidak ada hinaan, cacian. Mengkritik sistem dengan mengkritik individu itu udah beda ya. Sistem itu sistem, semua sistem. Tapi kalau individu itu udah personal. Macam ini contoh ya. Kak JP ini kan, ini kritik ya. Contoh. Kak JP ini ya, dia tiap hari live aja. Live aja. Apa nggak ada kerjaannya? Kan coba lah ya, kalau live itu sehari sekali aja. Itu individu. Tapi kalau yang orang-orang di bawah ini, orang-orang di luar sana, dia tidak bisa membedakan mana kritik yang mengkritik dan menghina. Jadi seolah-olah kritik itu bagi mereka itu adalah penghinaan. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan negaranya ya. Silakan dulu. Betul. Nggak ada orang yang sayang dengan negaranya. Betul, kakak cakap itu memang betul. Itu kan menurut hati pikiran kakak sendiri kan gitu kan. Ini kan yang saya jelaskan tadi kan, orang yang melihat konten kita ada yang terasa aneh gitu, yang orang beda. Seperti pemain bola nih kak, seperti pemain bola yang jago penonton bukan pemain. Seperti Iya betul. Yang jago itu bukan pemain, penonton. Jadi cara begitulah pola pikiran kita semuanya, termasuk diri saya sendiri kan gitu. Yang jago bukan pemain ya, penonton ya. Nah, dia yang pandai ya. Jadi seperti itu. Itu fakta itu kak, itu fakta. Jadi setiap, maka aku bilang sama kak Jantung Pisang, berarti kakak itu buat kritik kayak gitu berarti berani tanggung jawab kayak gitu aja. Iya betul. Pasti dan lengkap kan gitu. Iya. Kalau aku nggak ada rasanya benci, marah gitu, nggak ada. Kalau aku orangnya kan orang yang pandai, ingin bijak paham kan gitu. apa yang dicoba disampaikan Cinta 86 nih ya. Dia itulah ya, intinya kita memang nggak bisa lah memuaskan hati setiap manusia ya. Betul. Nggak bisa memaksakan seseorang itu untuk menyukai konten-konten kita, betul tak? Mbak kata si Boru cakap
terjadi, orang buat konten makan pun dihujat. Ada juga orang tak suka. Begitulah cinta ya. Jadi gini dia bang, dia poinnya macam ini. Seseorang yang sudah terjun menjadi konten kreator itu sudah bersedia, sudah harus siap dengan resiko yang dia terima. Resiko dihina, dihujat, dicaci, difitnah, dan juga diancam. Begitu. Siap, gitu lah. Iya, begitu bang. Maka aku bilang tadi kan, macam Kak Jantung Pisang, dia buat PT seperti itu, lakon seperti ini kan, orang ada sebagian ini kok macam mau melakang-lakang negara, kok Malaysia sama Indonesia dilaga-laga, ada seperti itu pemikirannya. Tapi kalau diri aku pribadi diri aku sendiri, kalau aku lihat itu ya nggak ada, sama saja kan gitu, sama saja. Sama saja, nggak ada apa, cuman biasalah manusia ini kan, nggak mungkin mulutnya kita gembok, nggak mungkin kan, nggak mungkin mulutnya kita gembok, nggak mungkin. Betul. Karena aja dia ngomong gitu kan, yang penting negara itu jangan sempat, ya kita bukan orang nggak sekolah, kita kan orang sekolah. Gara-gara ini kita repot, kok gara-gara ini kita bodoh, kan di negara nggak mau kayak gitu. Jadi orang nengoknya ketawa gitu, jadi lucu gitu, nengok tingkah laku TikTok inilah kan gitu, macam mau amburadul gitu. Jadi aku gara-gara heran juga gitu, cuma aku bilang TikTok ini aneh kali, gue bilang. Iya, kadang-kadang kan kita berpikir lagi dapat apa dia buat kayak gitu, lucu kan. Karena kan ada titik-titik. Nah ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Segala macam kan orang dapat apa ini? Iya. Nanti kan kita udah viral, nanti jadi artis lah, jadi bintang film lah, jadi pelakon inilah, macam-macam lah ya kan. Nah, jadi kita tuh ambisi lah, buat sesuatu yang aneh-aneh itu biar supaya viral gitu. Iya. Nah, kalau bagi aku ya oke-oke aja lah, mana-mana pun oke lah gitu. Cuma begini, sehat sama kakak itu cuma satu, berani membuat, berani tanggung jawab, itu saja. Itu saja. Betul. Kakak Berani buat kan, harus berani bertanggung jawab, kan? Iya. Risiko Itu kunci kita pertama. kita bermain media sosial nih memang harus siap dihujat. Kakak harus siap, karena kakak berani membuat, kakak harus siap terima apa adanya, kakak harus siap juga gitu. Jadi nggak perlu kalian kamu dengar ribut sini, ribut sana, ribut sini, akhirnya tetangga sebelah pun beranak juga kan gitu. Itu aja tuh. Kalau aku oke aja kak, nggak ada ibaratnya yang ini nggak ada, yang ini nggak ada gitu. Oke. Sebab ini nggak ada artinya kita menjelekkan ini pun, nggak ada arti juga menjelekkan ini, sama aja kalau aku gitu kan. Karena kita pelihara kan seperti orang susah jadi orang susah juga gitu, nggak akan kaya kan gitu. Itu kan Allah Ta'ala yang mengaturkan hidup kita. Jadi kita buat baik aja. Kalau aku ya, orang lain nggak tahu. Sedangkan kita adik-beradik, emak kita satu ayah, satu darah, udah lain pola pikiran dia. Iya, Adik betul. kita lain, abang kita lain. Jadi apalagi orang lain, ya jelas Apalagi lah. orang lain ya kan? Betul. Jadi itu aja, maka aku masuk orang kakak, cuman bagi pandangan sama kakak itu aja, berani berbuat, kakak harus berani juga bertanggung jawab. Nah, itu saja. Oke, terima kasih. Boleh kakak kan? Boleh kakak kan? Boleh, tak ada hal. Oke, terima kasih Cinta 86 dah bagi masukan buat kami. Apa-apapun kami hargai pandangan Cinta. Thank you udah berpartisipasi dalam room nih ya. Salam kenal dari kami. Oke, boleh turun. Terima kasih banyak. Ya, turun kakak ya. Assalamualaikum kakak, sehat kakak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini contoh yang enak. Macam ini kan sedap kan, Iya. masuk kan, bagi pandangan dengan suara yang sedap didengar oleh telinga. Kita pun mendengar pun menerima pun sedap hati. Ini kok masuk. Ini perempuan-perempuan 3 orang nih Indonesia di mana? Wah. Jap Buru, cakap dulu. Oke. Kita tengok kedunguan orang yang berkomentar di bawah. Tengok. Ketawaannya Panas kau. Panas ya. Kasihan. memang iya, geng. Memang iya. Memang macam itu. Saya pun juga mengalami. Oke, di sini saya sedikit curhat gitu ya. Saya
ini membuat video-video macam ini, reaction macam ini hanya meluruskan apabila ada yang kurang tepat ataupun yang salah, biar orang itu mudah memahami dengan video narasi-narasi yang telah saya sajikan macam itu. Tapi dampaknya saya pun juga dihujat habis-habisan oleh para netizen kita. Dan yang anehnya lagi, yang dihujat itu bukan apa yang saya ucapkan, melainkan nasib saya, nasib mak pak saya, nasib keluarga saya. Saya itu pelik, dia orang itu tahu apa? Dia orang itu, keluarga saya itu tak tahu apa-apa. Yang buat ini saya, dan saya ini hanya mereaksi, memberikan pandangan kepada orang macam mana dengan video ini, macam mana dengan video ini, dan itu saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Tapi aduh, keluarga saya pun juga kena kecam. Maka dari itu saya tak berani menunjukkan raut wajah keluarga saya. Sebab kenapa? Takutnya nanti dia orang itu tak terima dengan hujatan, takutnya nanti stres. Kalau stres, saya juga nanti yang salah, saya juga nanti yang pening, saya juga nanti yang bingung. Alangkah baiknya kalau kau hujat saya saja, tak apa, saya pun terima, saya pun bersedia, dan apapun yang saya lakukan, saya pun siap menerima dari hujatan dari kalian semua. Dan apakah ini ada banyak juga yang berkomentar ya, apakah kamu dibayar oleh ante-ante asing ataupun buzzer Malaysia? Ini banyak yang bertanya macam itu di kolom komentar. Saya jawab tak ada yang membayar, geng. Dan apa tujuannya yaitu kenapa tak dibayar ke orang itu berani berbuat macam ini? Ya ini untuk meluruskan, untuk membangun kemerdekaan, untuk membangun Indonesia agar kita ini boleh maju. SDM kita ini biar boleh maju, dan kita ini biar boleh tahu membedakan antara mengkritik personal dan juga individu, karena kritikan dan hinaan itu juga hampir sama seperti yang dikatakan oleh si Kak Borunaga tadi itu. Kalau mengkritik individu itu mengkritik orangnya, langsung orangnya ya, entah itu apapun, seperti contoh macam body shaming lah dan lain-lainnya, itu individu. Tapi kalau personal itu sistemnya, perbuatan hasil program kita. Macam contoh saya nak buat botol ini, saya mau buat renovasi, mau buat pesawat atau macam mana. Nah, yang dikritik botolnya ini ataupun hasil karya saya ini. Nah, ini personalnya. Tapi ini menyangkut dengan negara, jadi yang dikritik oleh si kakak-kakak itu macam saya juga itu personalnya di Indonesia, agar boleh lebih baik lagi, boleh maju lagi. Dan kita ambil contoh di Malaysia, itu saja sih ya. Itu kalau pandangan saya, menurut saya itu macam itu. Setiap orang itu pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Nggak ada orang itu yang sama, yang sependapat itu pun jarang. Kalau ada apa-apa silahkan tulis di kolom komentar, tak payah gaduh-gaduh, kita selesaikan dengan baik-baik, oke? Dan semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan tidak ada tujuan saya ini untuk bertambah pergaduhan antara Indonesia dan Malaysia, tapi niatnya itu untuk mencerdaskan, untuk memberi pencerahan kepada orang-orang ataupun netizen-netizen Indonesia yang tak tahu membedakan antara kritik dan juga hinaan. Itu saja ya, saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.